Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat berjumpa oleh karena kasih karunia Allah. Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah seperti sebuah ragi. Kita akan masuk seri yang pertama, Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, pengajaran Yesus bagaimana ia memberikan perumpamaan di mana hal kerajaan sorga seumpama sebuah ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. Tentu tujuan daripada wanita ini mengambil ragi dan dicampurkan, diadukkan ke dalam adonan tepung terigu itu, maka tentu ia akan membuat sebuah roti. Dan dari perumpamaan tentang hal kerajaan sorga ini, tentu ini berbicara bukan hanya hal pemerintahan kerajaan Allah, tetapi juga berbicara tentang warga kerajaan sorga, di mana kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kebenaran yang pertama yang saya akan bagikan di seri yang pertama ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus hidup memberi dampak. Artinya mari milikilah kehidupan yang berdampak. Sebagaimana ragi memberikan dampak kepada adonan tepung, saudara. Bagaimana ketika adonan tepung terigu ini ketika dicampurkan atau diaduk dengan ragi, maka adonan ini akan mengembang dan kemudian menjadi kamir, dan maka adonan ini menjadi lembut dan kemudian dipanggang dan bisa menjadi sebuah roti. Saudara, Tuhan mau kita seumpama sebuah ragi ini. Bagaimana ragi ini berdampak terhadap adonan tepung terigu itu, maka kehidupan kita seharusnya juga memberi dampak. Artinya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang memberi dampak yang positif. Artinya mari hidup kita harus memberi nilai, memberi dampak, di mana kita dapat hidup memberi manfaat kepada orang lain. Oleh sebab itu mari, sebagaimana firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat, identitas kita adalah terang dunia, garam dunia. Itu artinya hidup kita harus memberi dampak, menjadi berkat. Mari jadilah terang, jadilah garam bagi dunia ini. Lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah perkara-perkara yang positif. Sebagaimana Filipi pasal yang keempat, saudara, ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mari biarlah hidup kita ini memancarkan kebaikan yang dapat diketahui semua orang, sehingga mereka melihat kehidupan kita ini benar-benar memberi nilai, bermanfaat, menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari jangan jadi orang Kristen bikin onar, jangan jadi orang Kristen membawa suasana menjadi ribut, sehingga hidup kita menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Jadilah berkat dimanapun Anda berada, baik di kantor, di tengah keluargamu, di tempat pelayananmu, di gereja di mana kau beribadah, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingat, hiduplah memberi manfaat, hiduplah menjadi berkat. Artinya hidup kita harus memberi dampak. Inilah kebenaran yang Tuhan mau sampaikan di hari ini. Kiranya hidup kita terus menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Shalom.